Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua yang sudah mengeklik video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan share sebanyak-banyaknya, karena itu sangat membantu dan mendukung saya dalam channel ini. Baik, dalam video ini saya akan memberikan tips yang sederhana dan tips murah dalam proses persiapan air untuk ikan lele. Nah, biasanya kan ikan lele itu perlu persiapan air kolam, karena menurut pengalaman pribadi saya, kalau ikan lele itu tidak dipersiapkan airnya, itu kebanyakan mati. Itu dari pengalaman pribadi saya. Jadi saya itu mengutarakan dari pengalaman pribadi saya. Nah, bagaimana tipsnya? Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke videonya. Yang pertama, biasanya saya menggunakan probiotik EM4. EM4 yang perikanan, yang botolnya warnanya pink. Kan ada EM4 yang peternakan, itu warnanya pertanian maksud saya, itu warnanya coklat, dan saya menggunakan yang botol pink untuk EM4 pertanian. Lalu bahan selanjutnya adalah daun pepaya. Nah, ini sangat, menurut saya sangat mudah untuk dicari di rumah teman-teman. Kalau nggak dikasih daun pepaya sih menurut saya juga nggak apa-apa, tapi alangkah lebih baiknya sih dikasih daun pepaya, karena kandungannya daun pepaya ini sangat baik untuk ikan lele. Kemudian adalah garam. Garam di sini saya menggunakan garam, kalau namanya di sini tuh garam grosok ya teman-teman. Garam grosok itu garam yang belum ada zodiumnya, atau bukan untuk dikonsumsi manusia. Jadi ini masih murni garam dari laut, itu yang di apa itu namanya nggak tahu saya, pokoknya garam yang belum ada zodiumnya. Nah, ini untuk menstabilkan pH air. Nah, untuk proses selanjutnya ini kita akan mencincang daun pepaya ini selembut mungkin ya teman-teman. Tapi lebih baiknya itu kita blender agar itu lebih halus. Tapi kalau saya di sini saya cincang aja agar lebih praktis dan tidak ribet ya kalau menurut saya. Tapi kalau teman-teman pengen di blender ya itu terserah teman-teman. Kalau di sini saya ingin dicincang saja, karena kan nanti kan juga direndam, nanti kandungannya itu juga akan tercampur atau larut di dalam air. Yuk langsung saja kita cincang. Nah, semua bahannya sudah jadi. Langsung saja kita ke pengaplikasiannya ke kolam ikan. Yuk langsung saja kita ke videonya. Baik, yang pertama itu kita taburkan garam ini, garam rosok tadi secukupnya saja. Kira-kira kalau saya itu cuma segenggam, 2 genggam tangan ini. Kita sebar. Nah, ini sudah cukup. Sedikit lagi ya. Lalu kita masukkan daun pepaya yang sudah kita cincang tadi ke dalam kolam. Masukkan langsung, kita tebar.
otomatis ya. Nah, kemudian kita masukkan probiotiknya, probiotik EM4 perikanannya. Ini sekitar 2 tutup saja ya. Untuk satu kolam bulat ini diameter 2 ini kita cukup kasih 2 tutup saja. 2 tutup kemasan ini ya. Ya, gini sudah cukup. Nah, seperti itu saja dari 3 bahan proses tadi, pengaplikasiannya ke dalam kolam. Nah, langkah selanjutnya kita langsung saja kasih air. Ini kalau ada yang nanya kenapa kok nggak dikasih air dulu, kok bahan-bahannya tadi dimasukkan, ini karena biar semua itu tercampur dengan rata ya. Kalau saya seperti ini, nanti biar pas diisi air, airnya putar, nanti bahan-bahannya semua ini bisa tercampur secara merata. Yuk kita langsung saja nyalakan mesinnya. Nah, ini kita nanti tunggu selama air ini sekitar 50 sampai 60 cm. Jangan terlalu tinggi juga jangan terlalu rendah ya. Nanti kalau terlalu rendah itu air itu kena matahari panas, itu yang akan menyebabkan jamur pada ikan, penyakit air romos, terus penyakit cacar, penyakit moncong putih, itu disebabkan oleh jamur. Nah, kalau menurut pengalaman saya itu, dulu saya kasih air itu sedikit ya, sekitaran 20 sampai 30 cm. Nah, hampir semua itu kena penyakit itu, penyakit jamur itu. Nah, penyakit jamur itu sangat berbahaya ya, karena kalau ada ikan lain yang menggigit, pasti itu akan tertular. Nah, makanya kita isi airnya itu sekitar 50 sampai 60 cm. Ya, kita kira-kira saja lah. Ini tinggi kolamnya ini 1,2 meter dengan diameter 2. Nanti rencana saya akan isi 2000 ekor bibitan ikan. Nah, kemudian nanti sekitaran umur 3 sampai 1 bulan, 3 minggu sampai 1 bulan itu nanti saya serit ya. Kita serit misalkan yang sesuai ukurannya agar tidak makan temannya sendiri, karena sifat dari ikan lele adalah kanibal, dia bisa memakan temannya sendiri. Nah, sambil menunggu, kita skip dulu aja sambil menunggu kolam airnya terisi penuh. Ya baik teman-teman, kira-kira kita isi segini dulu. Ini kedalaman kira-kira 50 sampai 60 cm-an ya. Nah, setelah kita selesai mengisi air seperti ini, kita tunggu, kita endapkan 1 sampai 2 hari biar pH airnya ini stabil, terus probiotiknya itu bekerja dengan baik, dan daun pepayanya ini sudah terlarut ke dalam air. Kandungan-kandungan dari daun pepaya ini maksud saya sudah terlarut ke dalam air, dan kita tunggu saja sampai 2 hari. Nah, nanti setelah 2 hari air ini sudah siap untuk penebaran bibit ikan lele. Nah, seperti itulah proses persiapan air kolam sebelum penebaran bibit ikan lele. Nah, nanti kalau teman-teman pengen cari referensi dari peternak-peternak lain juga nggak apa-apa, itu tips dan trik dari saya yang praktis dan murah. Nah, semoga dalam video ini bisa bermanfaat untuk kita semua.
Nanti kalau teman-teman ada yang masih bingung atau masih ditanyakan, silahkan langsung saja komen di bawah ya teman-teman. Nanti insya Allah saya akan jawab sebisa saya dan yang pasti dari pengalaman saya, karena nanti takutnya kalau saya asal jawab tidak sesuai dengan harapan, nanti malah saya mengecewakan teman-teman dan itu juga tidak barokah untuk saya. Nah, sekian video dari saya tentang proses persiapan air kolam sebelum penebaran benih bibit ikan lele. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa ya, klik subscribe dan aktifkan notifikasinya, lalu share ke teman-teman kalian semua, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.